Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pencairan nota pencairan dana atau yang biasa disingkat NPD dengan mekanisme panjar atau non-panjar. Mungkin teman-teman di daerah banyak menggunakan NPD ini untuk melakukan pencairan GU, yang dimana transaksi GU sebelum dilanjutkan untuk pembuatan TBP perlunya pembuatan NPD. Nah, pada pembuatan NPD sendiri itu NPD dibagi dua, yaitu NPD panjar atau non panjar, yang dimana tata caranya pun dalam pengajuannya sangatlah berbeda ya. Ada beberapa poin-poin transaksi dan poin-poin penting di dalamnya yang perlu teman-teman pahami. Pada layar monitor teman-teman semua telah saya tampilkan siklus dari pengajuan dari NPD, mulai dari pengajuan sampai dengan pembuatan TBP. Mungkin di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dari pengajuan NPD, yaitu pengajuan NPD dilakukan oleh akun PPTK, yang dimana akun PPTK akan memilih dua jenis dari NPD. Yang pertama jenis panjar atau non-panjar. Selanjutnya PPTK akan mengisi beberapa poin di dalamnya, mulai dari belanja yang akan diajukan. Lalu NPD disimpan, akan dilakukan verifikasi, yang dimana verifikasi NPD ini dilakukan oleh akun PA atau KPA. Selanjutnya, ketika verifikasi ini sudah dilakukan oleh akun PA atau KPA, maka dari situlah fungsi aktor bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu melakukan validasi NPD yang telah dibuat PPTK. Nah, di sini ada dua poin yang dapat kita perhatikan. Poin pertama, jika NPD tersebut jenisnya non-panjar, maka setelah divalidasi oleh akun BP atau BPP, BP dan BPP dapat melanjutkan pembuatan TBP. Nah, itu jika yang non-panjar. Akan tetapi, jika transaksi yang panjar, maka setelah divalidasi oleh BP atau BPP, PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban dari NPD, menambahkan proses rekapitulasi nominal yang digunakan dasar dari nominal NPD panjar sebelumnya. Setelah rekapitulasi ini, nominal yang ditambahkan akan menjadi nominal yang digunakan, sisanya akan menjadi pengembalian dari nominal NPD. Setelah ini, maka BP melakukan penyelesaian rekapitulasi nominal yang digunakan dengan acuan NPD tersebut. Baru di sini BP akan membuat TBP sesuai dengan NPD yang telah dibuat. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang harus dipahamin, bahwasanya pada proses rekapitulasi itu mengisi nilai yang digunakan oleh PPTK seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu NPD panjar ini bisa dilanjutkan ke TBP jika pertanggungjawaban dari NPD oleh PPK selesai. Nah, jadi di tahapan penyelesaian rekapitulasi oleh BP ini bisa lanjut dibuat TBP. Selanjutnya, saldo berhendahara diambil saat validasi NPD panjar. Jadi kalau misalnya yang non-panjar itu mengurangi saldo dari TBP, ini mengurangi saldo dari validasi NPD. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke tahapan demonstrasi di dalam aplikasinya. Jadi step demi step setelah dijelaskan, kita langsung lanjut ke dalam aplikasinya. Oke, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun PPTK. Di akun PPTK ini, teman-teman bisa langsung masuk ke menu pengeluaran. Lalu teman-teman masuk ke menu pengajuan, dilanjutkan masuk ke submenu NPD. Pada menu submenu NPD, teman-teman akan disajikan tampilan sebagai berikut. Teman-teman dapat masuk dan atau mengklik tombol tambah. Di klik tombol tambah, teman-teman bisa menambahkan tanggal sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan. Contoh di sini saya akan memasukkan tanggal 1 Mei dengan tujuan pembayaran ini panjar, karena sebagai contoh saja ya, ini panjar. Lalu jenisnya akan kita pilih jenis panjar. Lalu pilih salah satu kegiatannya. Ditambahkan, misalnya kita pilih satu kegiatan.
atau sub kegiatan. Lalu di sini ada nominal 1 juta, kita masukkan nominal 1 juta. Lalu dilanjutkan dengan tombol konfirmasi atau simpan. Nah, di sini akan tampil detailnya, lalu teman-teman dapat mengklik tombol tambah. Selanjutnya, tombol tambah atau konfirmasi itu diklik, maka di sini NPD yang telah kita berhasil buat tadi telah tersimpan dengan nilai yang dikeluarkan senilai 1 juta, lalu nominal pertanggungjawaban nanti akan tampil. Di sini akan tampil juga disetujui oleh atau divalidasi oleh. Nah, di sini masih belum tampil yang disetujui oleh atau divalidasi oleh. Di sini akan disetujui oleh PA atau KPA, lalu divalidasi akun BP atau BPP. Maka dari situ kita dapat login menggunakan akun dari PA atau KPA. Oke, untuk saat ini saya telah berhasil login menggunakan akun PA. Nah, di akun PA ini sebagai akun PA melakukan validasi dari NPD yang telah dibuat sebelumnya. Kita dari akun PA dapat masuk ke menu pengeluaran, dilanjutkan menu pengajuan, lalu submenu NPD. Di sini akan tampil NPD dengan status yang belum disetujui. Di sini akun PA dapat mengklik tombol aksi, lalu mengklik tombol persetujuan. Nah, di sini akan memilih tanggal dari tanggal persetujuan. Kita contohkan tanggal 14, lalu setujui sekarang. Nah, di sini status disetujui telah berubah oleh PA. Nah, di sini akan dilanjuti oleh akun dari akun BP. Saat ini saya sudah berhasil login menggunakan akun BP. Di akun BP, teman-teman di sini harus diperhatikan ya. Sebelum memulai, teman-teman harus memperhatikan saldo bendahara terlebih dahulu biar nanti teman-teman bisa lebih paham. Kita masuk ke menu pengeluaran, lalu kita masuk ke menu TBP atau pelimpahan, itu sama saja. Di sini tertera saldo 1,373. Nah, di sini karena kita akan melakukan tahapan verifikasi atau validasi NPD, teman-teman bisa melewatkan ini dulu. Teman-teman langsung masuk ke menu pengajuan, lalu sub menu NPD. Nah, di sini akan tampil NPD sebelumnya yang telah kita buat, lalu divalidasi oleh akun BP dengan melakukan tombol aksi validasi, lalu pilih tanggal validasi, lalu validasi sekarang. NPD Panjar pun telah berhasil disimpan. Akan tetapi di sini masih ada satu tahapan, yaitu tahapan pertanggungjawaban. Seperti telah dijelaskan tadi, ketika NPD itu NPD Panjar, maka tahapan selanjutnya setelah divalidasi oleh BP, maka BP atau PPTK akan melakukan pembuatan pertanggungjawaban. Nah, di sini kita dapat login menggunakan akun PPTK. Tapi sebelum kita login menggunakan akun PPTK, jadi teman-teman sebelumnya saya sudah memperlihatkan kan berapa saldo dari TBP di akun BP. Nah, sekarang kita perhatikan setelah melakukan validasi ini, kita perhatikan nominal dari TBP-nya. Nah, TBP-nya akan berkurang senilai NPD yang telah dilakukan validasi sebelumnya. Kita catat sekarang. NPD ini jadi 1,372 100 teman-teman ya. Oke, kita dapat lanjut ke akun dari akun PPTK untuk melakukan pertanggungjawaban NPD yang digunakan. Oke teman-teman, saya telah berhasil login menggunakan akun dari PPTK. Pada akun PPTK ini, untuk melakukan pertanggungjawaban NPD sebelumnya, itu teman-teman dapat masuk ke menu pengeluaran, lalu pengajuan, lalu NPD. Di sini akan tampil NPD yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh akun BP. Karena kita akan melakukan NPD yang paling atas ini, maka dari sini kita dapat masuk ke tombol aksi, lalu melakukan rekapitulasi. Di rekapitulasi akan tertera nilai lebih bayar dari 1 juta atau nominal NPD tersebut. Lalu kita dapat mengklik tombol tambah rekapitulasi.
dengan total pertanggungjawaban belum ada isinya ya. Nah, di sini kita akan mengisi tanggal, diminta untuk mengisi tanggal, lalu lampiran, lalu rekanan. Selanjutnya, di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi ya nominal yang akan dipertanggungjawabkan. Dari nilai NPD sejuta, mungkin kita menggunakan nominal NPD tersebut hanya 900.000. Nah, di sini kasih keterangan ini NPD Panjar sesuai dengan keterangan transaksi teman-teman di Pemda ya. Lalu konfirmasi. Setelah itu, lalu tambah rekapitulasi. Setelah menambah rekapitulasi, di sini teman-teman bisa menghapus atau mencetak dari rekap, tapi jika nominal tersebut sudah sesuai, maka teman-teman dapat melanjutkan proses rekapitulasi dengan mengklik tombol proses rekapitulasi. Di sini akan diminta apakah Anda yakin menyelesaikan rekapitulasi ini. Jika teman-teman sudah yakin, maka teman-teman dapat melakukan proses sekarang. Nah, lakukan proses sekarang. Setelah melakukan proses sekarang, maka teman-teman bisa membuka kembali untuk mengedit atau meneruskan. Nah, jika sudah sesuai, maka teman-teman dapat menyelesaikan rekapitulasi dari NPD tersebut menggunakan akun Bendahara Pengeluaran atau BPP. Oke, saya sudah berhasil login menggunakan akun Bendahara Pengeluaran. Untuk melakukan atau menyelesaikan proses rekapitulasi NPD yang telah dibuat oleh PPTK, akun bendahara dapat masuk ke menu pengeluaran. Dilanjutkan masuk ke menu pengajuan, lalu pilih NPD. Nah, di NPD ini akan tampil NPD dari nominal tadi, yang dimana nominal dicairkan 1 juta, tapi transaksi yang dilakukan hanya 900.000. Maka di sini dari BP dapat melakukan rekapitulasi atau fatal validasi, cetak dan lain-lain. Tapi di sini kita melewati tahapan cetak. Mungkin kita langsung ke rekapitulasi karena transaksi akan kita lanjutkan. Kita klik rekapitulasi. Dilanjutkan, di sini akan tampil rekapitulasi yang telah dibuat oleh PPTK. Di sini dapat kita cetak. Tapi di sini untuk menyelesaikan, teman-teman dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengklik tombol selesaikan rekapitulasi dengan tanda bukti TBP. Di sini pun teman-teman akan diminta lagi keterangan apakah Anda yakin untuk menyelesaikan rekapitulasi ini. Oke, jika iya dapat melakukan proses sekarang. Setelah selesai, maka di sini dapat melanjutkan dengan buka rekapitulasi kembali atau tutup. Nah, di sini transaksi NPD yang telah kita buat masuk ke tahapan selesai. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman pastikan dapat melanjutkan ke TBP. Oke, jika teman-teman masih ingat dalam proses sebelumnya yang dimana sisa saldo telah diambil full dari nominal NPD, akan tetapi di sini transaksi hanya 900.000, secara otomatis transaksi 100.000 yang tidak dianggap sebagai pertanggungjawaban itu harusnya kembali ke saldo dari bendahara. Dari sini bendahara dapat langsung melanjutkan pembuatan TBP dengan mengklik tombol TBP, lalu pilih UPGU. Nah, di sini saldo yang tadi sebelumnya yaitu 1.372.100.000 di sini sudah menjadi 200.000. Berarti nominal yang sebelumnya sudah kembali. Nah, di sini teman-teman dari Pemda dapat melakukan tambah TBP dengan klik tombol tambah, memilih jenis transaksi Panjar, lalu pilih salah satu NPD. Di sini NPD yang sebelumnya telah dibuat, pilih. Lalu di sini kita menambahkan pajak jika ada pajak, pilih tanggalnya. Ini Panjar TBP, nomor kwitansinya, uploadannya, rekanan. Seperti biasa ya pembuatan TBP, lalu klik simpan konfirmasi. Nah, di sini berhasil menambah TBP Panjar sebagai transaksi terakhir pada NPD, yang dimana TBP ini akan dilanjutkan ke LPJ, SPP, SPM, SP2D, dan saldonya akan kembali ke bendahara.
mumpung kita lagi pembahasan tentang NPD, mungkin kita akan pembahasan sedikit ke BKU-nya biar teman-teman juga lebih paham pada laporan BKU-nya seperti apa pembacaannya. Nah, di sini akun bendahara dapat masuk ke BKU ya. Jenis BKU-nya mungkin BKU SKPD dengan tanggal transaksinya. Nah, di sini teman-teman seperti yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana pembayaran NPD Panjar senilai 1 juta pengeluaran oleh bendahara pengeluaran. Akan tetapi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPTK itu hanya 900.000 yang kita buat tadi. Maka dari situ nominal 100.000 sebagai sisa itu akan dikembalikan lagi ke bendahara sebagai kembalian kelebihan uang panjar secara transfer. Nah, di sini 100.000. Maka dari situ nominalnya akan menjadi nominal yang bertambah tadi. Nah, di situ teman-teman. Tapi di sini teman-teman mungkin kok nggak ada TBP-nya, padahal kita buat TBP, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, di mekanisme pembuatan NPD jenis panjar itu memang tidak ada pencatatan transaksi yang dilakukan TBP. TBP hanya pencatatan di akhir dari NPD yang telah dipertanggungjawabkan. Jadi, nominal yang tampil di sini atau angka nomor yang tampil di sini hanya dari nomor NPD dan kembalian kelebihan uang. Nah, di situ teman-teman, mudah-mudahan video kali ini dipahami, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.